Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atu Harzan Erlangga Wisma Taksa, NIM 058 dari Tero 23. Di sini saya menjelaskan tentang pertemuan 12 praktikum tugas 10 tentang inverter sine wave. Untuk yang pertama ada penjelasan singkat tentang Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk proyek berskala besar karena memiliki jumlah pin input-output yang sangat banyak. Port ini sering digunakan pada robotika, sistem otomasi, dan kontrol industri sederhana. Untuk ringkasan datasheetnya yaitu ATmega 2560, yang pertama ada microcontroller yaitu ATmega 2560, tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya 7-12 volt, clock speednya 16 MHz, flash memorinya yaitu 226 kilobytes, SRAM-nya 8 KB, EEPROM 4 KB, digital input output-nya 54 pin, PWM-nya sama dengan 15 pin, analog input-nya 16 pin, UART-nya 4 buah, yaitu serial 0 sampai 3. Untuk selanjutnya di sini ada penjelasan singkat tentang pin out utama Arduino Mega dengan digital pin D0 sampai D53 yaitu berjumlah 54, PWM pinnya D2 sampai D13 dan D44 sampai D46. Untuk analog inputnya A0 sampai A15. Untuk power pinnya adalah V-in 5 volt, 3 volt, ground, dan reset. Untuk komunikasinya ada UART, ada SPI, ada I2C. Untuk ISP32S2 Mini, ISPS32S2 Mini adalah modul mikrokontroler berbasis ISPS2 yang sudah mendukung Wi-Fi dan cocok untuk input IoT, sistem monitoring dan kontrol nirkabel. Modul ini lebih hemat daya dan tidak memiliki Bluetooth, berbeda dari ISP32 biasa. Untuk ringkasan datasheetnya tentang ISP32S2 Mini, untuk ada Extensa LX7 32 bit untuk clock speednya hingga 240 MHz, tegangan operasinya 3,3 volt, flash memorinya 4 MB, RAM-nya 320 KB, untuk Wi-Fi-nya 802.11, untuk GPIO-nya ada 43 pin. Untuk ISP-S2 Mini tidak semua tersedia di board ini. Untuk ADC-nya ada 14 channel, 13 bit, DAC-nya ada 2 channel, untuk USB-nya OTG biasa. Untuk pin out utama pada ISP32S2 Mini ini adalah GPIO-nya, GPIO 0 sampai 21 tergantung board masing-masing. Untuk ADC pin-nya ada 0 GPIO 01 sampai 10. Untuk DAC pin-nya ada 017 dan 018. Untuk UART-nya ada TX dan RX, I2C-nya ada SDA, SCL, configurable, SP-nya ada MISO, SCK, CS. Untuk powernya sendiri, ISP32S2 Mini ini menggunakan 5 volt, 3 volt, dan ground. Untuk boot button-nya ada GPIO 0. Penjelasan singkat tentang sine wave. Modulasi sinyal sine wave adalah proses menumpahkan atau mengubah parameter tertentu dari gelombang pembawa berbentuk sinus atau sine wave menggunakan sinyal informasi sehingga informasi tersebut dapat dikirim atau diproses dengan lebih efektif. Gelombang sinus dipilih karena bentuknya stabil, halus, dan mudah dianalisis dalam elektronika dan komunikasi. Pada modulasi sine wave, terdapat 3 parameter utama gelombang sinus yang dapat dimodulasi, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Jika amplitudo gelombang sinus diubah sesuai sinyal informasi, proses ini disebut amplitudo modulation atau AM. Jika frekuensi gelombang sinus yang dibuat mengikuti sinyal informasi disebut frekuensi modulation atau FM. Sedangkan jika perubahan terjadi pada fase gelombang sinus, maka disebut fase modulation atau PM. Untuk penjelasan LC filter adalah rangkaian penyaring sinyal yang terdiri dari L atau induktor dan C sebagai kapasitor. Digunakan untuk menghaluskan sinyal dan menghilangkan komponen frekuensi tinggi. Untuk prinsip kerjanya sendiri ada induktor menahan sebagai perubahan arus, kapasitor menahan perubahan tegangan, kombinasi L dan C menghasilkan frekuensi cutoff. Fungsi LC filter yaitu mengubah PWM menjadi sinyal sinus, mengurangi ripple pada power supply, digunakan pada inverter, SMPS, dan motor drive. Segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini saya kasih tentang video praktikum kemarin. Terima kasih.